Oke, selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang akuntansi lindung nilai. Sebelum kami mempresentasikan materi kami, di sini saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Musa Panjaitan dan rekan saya Isti Panjaitan. Kita masuk di materi pertama. Di materi pertama, apa itu lindung nilai? Lindung nilai atau hedging dalam dunia keuangan dapat diartikan sebagai suatu investasi yang dilakukan untuk mengurangi risiko pada suatu investasi. Lindung nilai adalah suatu strategi yang bertujuan mengurangi dampak risiko bisnis yang tak terduga. Di samping tetap memungkinkan untuk memperoleh keuntungan dari hasil investasi tersebut, lindung nilai juga dilakukan terhadap mata uang dan dilakukan oleh para investor guna melindungi investasinya di negara lain. Kemudian, apa tujuan lindung nilai? Tujuan lindung nilai yaitu untuk mengurangi adanya risiko kerugian dalam kegiatan bisnis, tapi tidak semua lindung nilai terkait dengan dunia bisnis. Lindung nilai juga dapat mengatasi risiko bagi kepentingan nilai makro maupun menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Lindung nilai juga bermanfaat untuk meminimalkan risiko gagal untuk membayar luar negeri sektor swasta dan juga membantu menjaga integritas keuangan di Indonesia. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dasar akuntansi lindung nilai. PSK 71 memberikan perubahan signifikan terkait persyaratan akuntansi lindung nilai sehingga laporan keuangan akan mencerminkan manajemen risiko entitas lebih baik dibandingkan standar akuntansi PSK 55. Menurut PSK 55, hubungan lindung nilai dapat dianggap efektif jika memenuhi persyaratan tes efektivitas 80-125%. Berbeda dengan PSK 55, PSK 71 menghilangkan persyaratan tes efektivitas tersebut dan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen. 3 jenis hedging. IAS 39 mengidentifikasi 3 jenis hedging. Fair value hedges atau lindung nilai wajar, cash flow hedges atau lindung arus kas, lindung investasi neto dalam operasi luar negeri. Contoh kejadian dan bentuk lindung nilai. Contoh kejadian lindung nilai. Kejadian krisis moneter 1998. Krisis perekonomian dan moneter yang terjadi di Indonesia 1998 disebabkan oleh depresiasi nilai tukar yang mata uang tajam, sehingga pemerintah mengalami kesulitan untuk membayar hutang ke luar negeri. Karena hal itu dibutuhkan strategi lindung nilai atau hedging sebagai upaya mengatasi krisis moneter yang sedang terjadi saat itu. Kebijakan Bank Indonesia membuat swap lindung nilai. Bank Indonesia membuat kebijakan baru yaitu swap lindung nilai atau swap hedging, berupa kelonggaran dari aturan terdahulu. Aturan tersebut dibuat untuk mengatur transaksi valuta rupiah antar bank luar dengan Bank Indonesia. Kebijakan ini sudah tercatat dalam Undang-Undang tentang Valuta Rupiah. Contoh bentuk lindung nilai. 1. Kontrak serah dan kontrak berjangka adalah salah satu bentuk lindung nilai untuk mencegah risiko pergeseran harga pasar. 2. Untuk mengurangi risiko kurs dilakukan lindung nilai dengan membuat kontrak forward untuk bentuk ini disebut kontrak forward yang dinamakan juga posisi beli atau buy dollar forward atau long forward dollar. 3. Kontrak future adalah perusahaan menyetujui harga barang yang akan dibeli pada tahun 2018 untuk dijual pada tahun 2019. Teman-teman, sekian dari presentasi kami. Jika ada kekurangan kata dari presentasi kami, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.